Kembali lagi bersama Sinopsis Film. Jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tambah semangat buat bikin sinopsis film series yang update. Oke, langsung aja kita ikuti sinopsis layangan putus episode 6 part A. Lydia tiba-tiba mendatangi kediaman rumah Aris. Di balik pintu mobil, Lydia memperhatikan Aris sambil meneleponnya. Sambil menjawab panggilan telepon dari selingkuhannya itu, Aris yang berdiri di depan rumah terlihat cukup panik dan khawatir jika ia bakal ketahuan oleh Kinan. Namun untungnya, Lydia sendiri tak turun dari mobil. Sambil berlalu ia berkata, "Cuma mau lihat aja, seberapa bahagia si keluarga yang kamu pertahankan itu." Kemudian Aris bertemu dengan Lydia dan mempertanyakan kenapa Lydia harus berbuat sejauh itu. Sementara itu, Kinan rupanya kembali bertemu dengan Lydia di sekolah raya. Diketahui, Lydia kala itu tengah melamar untuk posisi psikolog anak dan posisi psikolog anak tersebut ternyata direkomendasikan dari Kinan ke kepala sekolah untuk Lydia. Lydia bercerita kepada Aris bahwa Lydia diterima sebagai psikolog di sekolah raya. Aris marah tetapi Lydia berkata, "Kalau hubungan kita serius dan memiliki masa depan maka cepat atau lambat aku harus dekat dengan Raya," dan Aris menyetujuinya. Kemudian Lydia pergi dengan teman dekatnya dan Aris juga menangkap basah Lydia yang pergi dengan lelaki itu. Suami Kinan itu bahkan melihat Lydia mencium pipi seseorang yang disebutnya klien itu. "So, you kiss your client," ucap Aris. Aris dan Lydia bertengkar. Lydia merasa selama ini di dalam hubungan mereka selalu Lydia yang menunggu dan selalu mengerti kondisi Aris, padahal Lydia juga ingin pergi dinner di luar tanpa harus ngumpet-ngumpet, jalan-jalan di luar dengan tenang tanpa ada rasa takut ketahuan. Aris merasa bahwa Lydia sedang ngetes dia, tetapi Lydia menginginkan ada kemajuan dalam hubungan mereka dan Lydia kepengen merasakan menjadi Kinan istri Aris. Lydia meminta bukti kepada Aris untuk membuktikan bahwa Lydia lebih penting dibandingkan Kinan dan Aris mengajak ke Kapadokia Lydia. Kapadokia adalah tempat impian Kinan. Keesokan harinya waktu Kinan bangun, tidak menemukan Aris tetapi hanya menemukan selembar kertas yang berisi, "Aku mencintaimu, aku pergi." Kinan terkejut kemudian Kinan mencari informasi ke semua teman Aris untuk mendapatkan informasi ada pekerjaan apa sehingga Aris harus pergi. Kemudian Kinan merasakan sakit perut, dan tekanan darahnya kembali naik. Kinan ditemani teman-temannya. Teman-teman Kinan meminta Kinan untuk jujur ada apa sebenarnya antara Aris dan Kinan, sehingga mereka bisa membantu. Kinan bercerita bahwa Aris berselingkuh. Teman-teman Kinan berusaha memberikan motivasi kepada Kinan. Esok paginya Kinan bertemu dengan Miranda berpamitan karena mau pindah kota dan Miranda bercerita kalau dia sedang dalam proses perceraian. Lydia baru saja kembali dari Kapadokia. Dia menanyakan ke resepsionis apakah ada titipan untuk Lydia. Ada titipan sebuah kotak perhiasan ternyata berisi kancing bajunya yang pernah jatuh di mobil Aris. Sementara itu sesampainya di rumah Aris mencari-cari anaknya Raya dan istrinya Kinan, tetapi malah menemukan lembaran kertas di meja kerja. Kinan keluar dan meminta penjelasan atas semua itu. Kinan sudah mengetahui dan memiliki bukti bahwa Aris berselingkuh tetapi Aris tetap membantah. Aris malah menyebut Kinan gila karena semenjak kehamilan Kinan selalu menuduhnya selingkuh. Kinan mempertanyakan siapa Lydia, mengapa Aris selalu mentransfer uang ke Lydia, membelikan apartemen seharga 5 miliar yang Kinan sendiri tidak mengetahui bahwa Aris memiliki rekening itu. Kinan juga mengetahui kalau Aris mengajak Lydia ke Kapadokia. Kinan marah karena Kapadokia adalah tempat impian Kinan. Di tengah pertengkaran hebat itu, Kinan sakit perut dan dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit Kinan harus dioperasi sesar karena ibu dan bayi dalam keadaan gawat darurat. Dokter berusaha menyelamatkan bayi Aris dan Kinan.